Halo, selamat datang di pemain ke-13. 7-0. Buset. Iya, kemarin Chelsea menang 7-0 lawan Norwich. Gue nonton sih. Walaupun sambil gawe. Ya, tapi lawannya Norwich sih. Jadi nggak heran juga kalau 7-0. Malah bisa lebih sih harusnya ya. Ke starting 11 dulu. Starting 11 ya beberapa sih ada yang dirotasi ya, cuman buat gue ini tetap masih tim utama sih hitungannya. Jadi di kiper Mendy, di belakangnya Rudiger, Silva, Chalobah. Ini trio utama lah. Gue pikir ya Malangsar main lagi gitu kan. Ya, karena kan di cadangan ada Malangsar juga. Yang di rotasi si Christensen ya, kemarin kan Champions main, hari ini enggak. Di tengah Chilwell di kiri main lagi dia, terus tengahnya Kovacic, Jorginho ya, ini kan setelan utama banget ini. Di kanan James, Aspi di parkir dulu. Ya, mungkin depannya nih yang dirotasi ya. Ini tiga-tiganya baru starting lagi nih, udah berapa lama ya nggak starting line up. Ada Odoi di kiri, di kanan Havertz, di kiri Mason Mount karena Werner Lukaku cedera gitu. Sebenarnya ya ini gue bilang sih ituannya masih line up utama ya. Mungkin Odoi lah yang jarang main banget, karena Chalobah juga udah sering dikasih kesempatan. Ya sayangnya sih pemain-pemain yang gue harusnya main duluan malah pada nggak main, kayak si Ziyech sama Saul ya. Mungkin saya Tuchel pengen apa ya, pengen full tim aja lah, nggak nganggap remeh Norwich mungkin ya. Walaupun sebenarnya kan jadwalnya lagi padat, lawannya sih nggak susah, cuman lagi padat aja gitu. Gue jelasin overall aja ya, karena sebenarnya kalau dirunut banget per babak gitu kayaknya gimana gitu. Jadi ya sepanjang match sih yang jelas ya dominasi permainan banget lah. Dan yang paling bikin kenapa bisa 7 ya si Norwich ini, dia main gak parkir bis, terus terlalu banyak space juga sih, benar-benar banyak banget bolongnya gitu. Jadi kalau bahkan nggak harus counter attack, lagi nyerang pun kadang bisa 3 lawan 3 depan tuh udah langsung sama defense Norwich 3. Yang tengah kalah di tengah sih Norwich sih, walaupun mereka main 3-5-2 numpuk, cuman 5-nya ini nggak bisa ngapa-ngapain juga sih, karena ya pairingnya Kovacic, Jorginho yang udah biasa banget main bareng gitu. Terus kalau performa pemain ya semua main bagus lah ya. Gue bilang sih semua sih. Even kayak Havertz saja yang nggak assist atau nggak golin, mainnya ya oke gitu. Dan ini match ini penting buat apa? Ngumpulin poin. Yang sering gue bilang kalau liga itu kan maraton ya. Jadi ada masanya lu harus ngegas banget, ada masanya lu nahan. Nah di sini lu lawan tim peringkat 20 ya, ya udah, selama lu bisa ngabisin dan punya power untuk itu, bagus banget sih bisa menang 7-0. Terlebih nih kan selisih gol kan penting ya biasanya di akhir musim tuh, kalau nanti misalkan poinnya ketat. Jadi 7-0 buat ngegedein goal difference. Terus juga yang jelas sih banyak pemain yang mentalnya naik lagi lah, kayak Odoi kan udah jarang banget main reguler gitu, paling sesekali doang. Terus hari ini dia cetak gol gitu. Terus Chilwell yang berarti dia berapa match ya, 4 match ya golin terus ya, gokil juga sih. Kemarin di Champions nggak golin ya, walaupun dia main ya. Berarti di 5 match dia nyetak 4 gol buat negara dan klub gitu. Terus siapa lagi ya, Mason Mount hat-trick. Ini sih ya dia deserve lah untuk bisa hat-trick, karena mainnya juga benar-benar apa ya. Ya dia ini Mason Mount yang balik lagi pas Lampard awal-awal gitu. Jadi banyak manfaatin space gitu, terus nggak banyak dribbling dia kan. Di awal musim dia agak kurang kepake nih, karena mainnya juga aneh banget kan semenjak Euro tuh nggak banget lah gitu. Sampai terakhir tuh lawan Spurs kan dia main
yang akhirnya babak 2 dia diganti sama si Kante gitu. Setelahnya sih masih main di Piala Liga atau cadangan, cuman belum belum formnya dia gitu. Hari ini dia nunjukin apa ya, ya bagus lah gitu, effortnya dia sampai bisa hat trick, walaupun penaltinya sempat ke save ya sekali, tapi ternyata diulang penaltinya. Terus siapa lagi ya, Reece James balik dan cetak gol juga. Reece James juga tetap solid. Kai Havertz sebenarnya cuma butuh gol doang sih. Sebenarnya dia udah mulai bagus lagi sih semenjak dikasih kesempatan kemarin ya, waktu champion kan dia cetak gol juga. Yang ya sisanya sih oke lah, standarnya mereka gitu. Terus ada Loftus-Cheek masuk, Barkley sama Ziyech. Ini Barkley ini gue bingung ya, dia tiba-tiba jadi dapat tempat lagi gitu. Mungkin entah di latihan dia main bagus apa gimana, gue nggak ngerti juga sih. Memang waktu lawan Soton dia kasih satu kipas yang cakep banget sih buat Aspi, yang akhirnya jadi di assist. Ya, terus Loftus-Cheek juga nih dia cetak asisnya buat gol terakhirnya Simon. Loftus-Cheek juga udah balik lagi ke formnya. Ziyech sih yang masih ya belum sharp lah, touchnya gitu, karena gimana ya, sama juga kayak si Saul gitu. Sekarang mulai kalau Ziyech kan masih bisa main sesekali lah gitu. Sebenarnya butuh jam terbang terus sih, karena akan berat kalau tiba-tiba nanti pada cedera dan tersisa pemain-pemain ini gitu. Tapi merekanya secara ritme main udah hilang gitu karena jarang main. Terus sekarang juga kan Saul banyak rumor dia nggak cocok, atau ya rumor-rumor kayak gitulah gitu. Gue bilang sih bukan salah Saulnya ya. Sebenarnya Tuchel juga nggak salah juga sih, cuman nextnya sih perlu banget ada kesempatan buat dia sih main sih. Next sih Piala Liga ya lawan Soton, mungkin dia akan main gitu. Cuman harus lebih dilibatin di match-match yang levelnya tinggi sih, minimal di Premier League lah gitu. Karena akan bahaya sih, maksud gue tuh pengennya si Saul ini case-nya kayak Kovacic gitu, jadi dipinjam ternyata impresif dan dibeli gitu. Nah, Saul ini pemain bagus sih kalau gue bilang, cuman memang ya harus diakuin, gue juga bilang dia kurang cocok sih kalau main di skemanya Chelsea gitu. Dia tuh cocok di MU buat nemenin Pogba gitu atau box to box, karena kan kalau di Chelsea kan si gelandangnya ini lu harus apa ya, harus bisa main dengan space luas gitu, sedangkan si Saul lebih cocok buat tim yang possession sih, yang apa, yang benar-benar main dari belakang. Kalau Chelsea kan kadang main bola direct, bola gimana. Saul ini agak selain itu ya apa, persaingannya di tengah Chelsea susah banget karena ya Chelsea persaingan di tengahnya juga alot lah, ada Kovacic, Jorginho, belum Kante, terus dia belum Loftus-Cheek sama Barkley lagi wangi lah gitu, tiba-tiba mereka bisa nembus starting 11 lagi gitu. Jadi ya agak sulit sih. Gua harap sih masih ada kesempatan ya, ini masih bulan Oktober, masih jauh juga. Mudah-mudahan masih ada kesempatan buat dia berkembang gitu. Gue sih masih rela kehilangan di Barkley nggak apa-apa lah, maksud gue kalau ntar dia ujung-ujungnya cabut. Tapi kalau Saul nih masih potensinya masih tinggi gitu, karena ini dia salah satu pemain yang bagus dan gue juga suka gaya mainnya gitu. Ya gitu sih. Intinya ya dari match sebelumnya kan gue bilang harus mulai banyak rotasi, karena kalau overload pemainnya bakal turun. Dan hari ini ditunjukin sebenarnya bukan rotasi banget, karena Werner Lukaku cedera aja sih. Kalau mereka nggak cedera juga mungkin akan main juga kalau gue rasa. Cuman ya ini kesempatan juga sih buat ngetes pemain. Kayak Ziyech kan mulai main lagi kemarin, walaupun jamnya nggak terlalu banyak, dia main berapa 20 menit gitu, nggak banyak bikin peluang juga. Jadi menang 7-0 sama kayak video sebelumnya. Jadi ini kemenangan yang mudah tapi penting, karena kompetitor lain nih City akan terus ngegas karena termotivasi sama Chelsea yang main duluan dan menang. Mudah-mudahan sih 7-0 nggak jadi jumawa ya, karena match masih banyak dan
jadwal juga masih padat gitu. Semoga sih Chelsea tetap konsisten sampai akhir musim. Nextnya lawan Southampton di Piala Liga. Mungkin ini juga jadi ajang rotasi lagi buat Tuchel. Even kalau kalah juga nggak apa-apa juga sih sebenarnya, karena ya Piala Liga minimal ada satu yang kebuang kan, jadi nggak terlalu padat. Karena nanti juga Chelsea kan akan main di Piala Dunia antar klub ya di bulan-bulan Desember, jadi akan penuh banget gitu jadwalnya. Jadi mungkin bisa aja Piala Liga dilepas, tapi kalau menang ya syukur, kayak gitulah. Kalau di Liga nextnya lawan Newcastle away. Jadi ya beberapa match ya, 1, 2, 3, 4 match ke depan sih masih bisa disapu bersih sebelum ketemu Leicester. Setelah itu agak lumayan Leicester, Juve, MU. Jadi di sini saatnya Chelsea buat ngumpulin poin gitu. Jadi gitu aja. Thank you yang udah nonton. Bye.